Di dalam kuil Sensong, kicau burung di halaman membangunkan Long Tiantian dari tidurnya. Dia baru saja membuka matanya, dan pandangannya masih sedikit kabur. Samar-samar, dia melihat api menerangi ruangan itu. Dia berusaha keras mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Tapi dia sepertinya tidak bisa mengingat beberapa hal. Dia ingat seseorang berjalan bersamanya, tetapi ingatan itu sangat kabur. Dia tidak dapat mengingatnya sama sekali. Nona Tiantian. Saat ini, suara lembut terdengar di telinganya. Namun suara lembut itu bukanlah suara perempuan, melainkan suara laki-laki. Kemudian, dia menoleh ke satu sisi dengan bingung dan melihat seorang pria berjalan ke arahnya dengan semangkuk teh. Long Tiantian tersentak dan menatap pria ini. Setelah sekian lama, dia bertanya padamu, apakah kamu? Pria itu tersenyum dan meletakkan teh di depannya, nama saya Zhang Jing. Orang-orang dari klan naga semuanya memiliki nama keluarga naga. Dan dia benar-benar mengatakan namanya adalah Zhang Jing. Tempat apa ini? Long Tiantian merasa seperti kehilangan sesuatu, dan merasa sedikit hampa di hatinya. Tapi Long Tiantian juga wanita yang sangat kuat, dia perlahan bisa menenangkan dirinya dalam suasana hati seperti ini. Zhang Jing berkata, ini adalah kuil Sensong. Oh, kuil Sensong. Long Tiantian sedikit terkejut, saya adalah putri klan naga, bagaimana saya bisa datang ke kuil Sensong? Zhang Jing tersenyum dan berkata, kami melihatmu terluka di jalan, jadi kami membawamu ke sini untuk perawatan. Berbicara tentang penyembuhan, Long Tiantian merasa kakinya seperti akan patah, dan dia berkeringat dingin karena rasa sakit. Dia menundukkan kepalanya dan melirik ke kakinya, dan melihat kedua kakinya penuh luka dan ditutupi perban. Setelah sekian lama, dia bertanya, mengapa saya terluka? Mengapa ingatan saya begitu kacau? Saya tidak dapat mengingatnya dengan jelas. Zhang Jing menyerahkan obat ke mulutnya dan berkata, minumlah obatnya dulu, dan aku akan memberitahumu perlahan. Long Tiantian setuju, lalu dia mengambil mangkuk obat dan meminumnya. Zhang Jing berkata, kamu awalnya mengikuti perintah pamanmu untuk menyelidiki kaburnya pasukan Long San yang tersisa. Tebasan naga, ingatan Long Tiantian sangat membingungkan. Sepertinya dia memang telah menerima pesanan sebelum meninggalkan kota, tapi dia tidak dapat mengingat apakah ini yang ini. Dia melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Zhang Jing untuk melanjutkan. Zhang Jing tersenyum lembut padanya dan melanjutkan, ya, begitulah. Ketika Anda tiba di Gunung Xinghua, Anda dicegat dan dibunuh oleh 2 praktisi senior. Ada 36 orang. Sekarang Anda adalah satu-satunya yang selamat. Petik 2. Apakah kamu masih ingat Long Qiang? Panjang Qiang. Long Tiantian menekan kepalanya, dan perlahan-lahan sosok yang tinggi dan perkasa, namun samar-samar muncul di benaknya. Dia sepertinya memiliki perasaan yang berbeda terhadap pria ini, seolah-olah dia adalah tunangannya. Tapi ketika dia memikirkan hal ini, hatinya terasa sangat sakit. Dia tidak bisa menggambarkan perasaan itu, tapi tetap saja itu sangat tidak nyaman. Dia tersentak dan berkata, saya memiliki sedikit kesan, tetapi saya tidak dapat mengingatnya dengan jelas. Tanpa diduga, Zhang Jing merasa sedikit tidak nyaman saat mendengar ini. Sepertinya suasana hatinya sangat terpengaruh. Long Tiantian mengerutkan kening dan bertanya, ada apa? Zhang Jing berkata, dia adalah tunanganmu. Kamu telah menjadi kekasih masa kecil sejak kecil, seperti tepi sungai Lishui dan gunung serta sungai yang terkenal. Kamu telah bersumpah untuk menghabiskan sisa hidupmu bersama. Lalu di mana dia? Long Tiantian merasa sedikit kedinginan. Dia tidak tahu kenapa, tapi rasa dingin melonjak ke dalam hatinya. Zhang Jing menghela nafas lagi, saya akan mati malam ini. Mati, mati. Sensasi kesemutan yang menyayat hati membuat Long Tiantian gemetar. Zhang Jing berkata, ya, dia sudah mati. Dia dibunuh oleh Lu Yun dan Peng Dong. Peng Dong, Lu Yun. Gelombang kebencian tiba-tiba melonjak ke dalam hatiku. Matanya merah darah, biarkan aku bangun, aku akan membunuh mereka. Zhang Jing meraihnya dan berkata, Nona Long, jangan impulsif. Kondisimu sangat buruk sekarang. Jangan marah. Kamu harus istirahat yang cukup dan mengisi ulang tenagamu. Tidak, aku ingin balas dendam. Nona Long, tenang, bagaimana kamu bisa membalas dendam sekarang? Zhang Jing tampak sedih. Long Tiantian menangis. Zhang Jing memeluknya, jangan takut, dia akan segera datang ke kuil Sensong. Kami akan membiarkanmu membalas dendam saat itu, tetapi kamu harus merawat lukamu dengan baik sekarang. Mereka tidak tahu bahwa ketika Zhang Jing memeluknya dan berbicara, senyuman sinis dan menakutkan muncul di sudut mulut Zhang Jing. Ketika Long Tiantian berbaring lagi, Zhang Jing berkata, Nona Long, istirahatlah yang baik dan saya tidak akan mengganggumu lagi. Setelah mengatakan itu, dia melangkah keluar dengan sangat lembut. Setelah menutup pintu, dia melirik keluar pintu. Tak jauh dari situ, seorang lelaki tua sedang duduk di atas batu yang dipoles di halaman. Ketika dia keluar, lelaki tua itu perlahan membuka matanya. Zhang Jing membungkuk hormat kepada lelaki tua itu. Orang tua itu kemudian perlahan bertanya, sudah selesai. Dia sudah mempercayainya. Haha, Lu Yun kecil juga ingin bertingkah liar di kuil Sensong kita, jadi ayo beri dia pelajaran. Ya, tapi aku sedikit penasaran dengan adegan mereka bertiga berkelahi satu sama lain. Zhang Jing tidak lagi memiliki ekspresi lembut sekarang. Yang dia miliki sekarang berbahaya dan kejam. Orang tua itu berkata, namun,
kita tidak boleh menganggap entengnya. Lu Yun seorang diri dapat menggerakkan seluruh petinggi klan naga. Anak ini tidak boleh diremehkan. Guru, jangan khawatir. Zhang Jing menepuk dadanya, Long Tiantian memiliki hubungan yang dalam dengannya. Menurutku Lu Yun tidak akan begitu kejam hingga membunuh Long Tiantian, bukan? Haha, itu benar. Apakah murid luar itu memiliki informasi tentang surat yang dikirim oleh Fei Ge? Orang tua itu terus bertanya. Zhang Jing menggelengkan kepalanya sedikit, tidak, guru, saya kira mereka mungkin telah terbunuh sekarang. Kekuatan Lu Yun ini mungkin sungguh luar biasa. Orang tua itu tidak menjawab kata-kata Zhang Jing, tapi perlahan menutup matanya. Melihat gurunya seperti ini, Zhang Jing segera mengerti dan berkata kepada lelaki tua itu, guru, muridnya telah mengundurkan diri. Tapi begitu Zhang Jing pergi, lelaki tua itu tiba-tiba membuka matanya. Pada saat ini, bayangan hitam lainnya bergegas menuju lelaki tua itu. Ketika dia mendatanginya, lelaki tua itu berlutut dan bersujud kepadanya, Tuan. Ikuti Zhang Jing, orang ini terlalu tidak bisa diandalkan. Mereka tampaknya sedang membuat konspirasi besar, tetapi hanya mereka yang tahu apa konspirasi spesifiknya. Orang tua itu bahkan khawatir Zhang Jing, murid langsungnya, akan melakukan sesuatu yang buruk. Pria berbaju hitam terus bertanya, jika ada yang tidak beres dengan Zhang Jing, Tuan, bagaimana saya harus mengatasinya? Wajah lelaki tua itu menjadi dingin, bunuh. Awalnya, Peng Dong ingin membiarkan Lu Yun menggunakan keterampilan terbang secara langsung, sehingga kecepatan mereka pasti jauh lebih cepat daripada kereta unicorn. Dengan begitu, mereka hanya membutuhkan waktu setengah hari untuk mencapai tempat tersebut. Tapi Lu Yun berubah dari keadaan normalnya dan duduk di kereta unicorn, berjalan dan berhenti. Setelah kerja keras ini, waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke tempat itu sudah melebihi 7 hari. Namun yang Peng Dong tidak ketahui adalah bahwa waktu Lu Yun di dalam mobil sebenarnya sedang mencari cara untuk menahan kutukan tersebut dalam waktu singkat. Dia tahu bahwa begitu kutukan di tubuhnya muncul, akan sulit baginya untuk mengendalikannya. Namun akan berbeda jika kita bisa menemukan cara untuk menekan kutukan tersebut untuk sementara waktu. Untungnya, Lu Yun menemukannya. Setidaknya jika dia menekannya sekali, tidak akan ada masalah selama 10,5 hari. Jadi pada pagi hari ke-7, ketika mereka tiba di dekat kuil Shenzong, Lu Yun tidak terburu-buru untuk mendaki gunung. Dia menemukan tempat bagi Peng Dong untuk beristirahat bersamanya terlebih dahulu. Tindakan Lu Yun membuat Peng Dong sedikit bingung. Karena Peng Dong menemukan masalah, Lu Yun seharusnya cemas beberapa hari terakhir ini, tapi malah terhenti. Sepertinya dia sudah berada di dekat kuil Shenzong, mengapa dia tiba-tiba berhenti pergi? Saya benar-benar tidak tahu apa yang sedang dilakukan Lu Yun. Lu Yun tersenyum dan berkata, ketika saya datang ke sini sekarang, saya mengamati ada kolam kering terbuka di puncak gunung di sana. Kolam kering adalah struktur geologi unik yang terbentuk setelah danau mengering. Umumnya, tidak ada sehelai rumput pun yang terlihat di kolam kering semacam ini kecuali bebatuan yang gundul. Lawan seperti itu tidak memiliki aura apapun dan mati total. Tempat seperti ini tidak memiliki energi spiritual atau vitalitas, tetapi Lu Yun ingin pergi ke tempat seperti itu, dan dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Jadi mata Peng Dong terus menatap tubuh Lu Yun. Setelah itu, Lu Yun berkata, oke, jangan lihat aku seperti itu. Jika kamu mengikutiku, apa kamu tidak tahu apa yang ingin aku lakukan? Mendengar ini, Peng Dong tersenyum tak berdaya dan berkata, kamu benar, saudara kita Lu benar, tapi aku hanya sedikit khawatir. Lu Yun tahu bahwa dia mengkhawatirkan keselamatan Long Tiantian, tapi dia masih tersenyum misterius, jika kamu ingin aku menyelamatkannya, kamu harus ikut denganku. Kalau tidak, seperti yang kamu katakan sebelumnya, bagaimana jika aku tidak bisa mengendalikan emosiku? Begitu Peng Dong mendengar ini, dia langsung mengerti maksud Lu Yun, matanya berbinar, dan dia langsung berkata, apakah kamu akan menggunakan tempat itu untuk menekan kutukan padamu? Lu Yun sedikit mengangguk dan berkata, tepat sekali. Berbahaya. Peng Dong menepuk pahanya dan berkata, biar ku beritahu, bagaimana mungkin saudaraku Lu lari ke tempat itu tanpa melakukan apa-apa. Aku hanya berkata, saudaraku Lu tidak takut dengan kuil Shenzong. Saat ini, suasana hatinya menjadi sangat baik. Dia menyetujui Lu Yun dan bergegas ke tempat itu bersama Lu Yun. Setelah sampai di tempat itu, Peng Dong bertanya, saudara Lu, sekarang kita sudah sampai di sini, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Peng Dong berkata, kamu harus mencoba membuatku marah. Membuatmu kesal. Peng Dong memandang Lu Yun dengan curiga. Lu Yun mengangguk sedikit dan berkata, ya, jika kamu ingin membuatku marah, ayolah, biarkan aku melihat kemampuanmu. Peng Dong mengertakkan gigi, menarik napas dalam-dalam dan berkata, baiklah, saya akan mencobanya. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, kamu sudah lama tidak menemukan kuil Shenzong. Saya pikir Long Tiantian mungkin sudah mati. Saudara Lu, Long Tiantian mati karena kamu, apakah kamu tidak merasa bersalah? Saya tidak yakin, dia disiksa di kuil Shenzong. Kasihan sekali wanita secantik itu. Lagi pula, orang-orang masih sangat menghormatimu dan memperlakukanmu seperti saudara. Peng Dong cukup menjengkelkan. Setelah dia menggumamkan banyak kata, darah tiba-tiba muncul di mata Lu Yun. Sudut mulut Peng Dong bergerak-gerak hebat. Segera, rasa takut yang kuat melonjak ke dalam hati saya. Untuk sesaat, dia hampir menangis.
Lalu dia berkata kepada Lu Yun, "Saudara Lu, kamu membuatku marah padamu." Jika Lu Yun benar-benar menjadi iblis, dia akan langsung ditolak. Pada saat ini, dia juga memikirkan mengapa dia harus mendengarkan Lu Yun. Sekarang setelah dia menyelesaikannya, bukankah itu berarti dia harus menjadi yang terdepan? Bukankah ini berarti mengorbankan dia? Setelah memikirkannya, Peng Dong sebenarnya mulai membayangkan bahwa setelah Lu Yun membunuhnya, dia menjadi tenang dan memandangi tubuhnya sambil menangis dengan sedihnya. Peng Dong sangat pandai memvisualisasikan adegan-adegan tersebut. Namun, apa yang ia bayangkan tidak terjadi. Setelah menatap beberapa saat, dia tampak kaget saat melihat dirinya baik-baik saja. Setelah itu, dia menatap Lu Yun lagi dan lagi, hanya untuk melihat bahwa mata Lu Yun telah kembali normal, dan semua darah di matanya telah hilang. Hal ini membuat Peng Dong sangat terkejut. Mata Peng Dong menyapu tubuh Lu Yun dengan penuh semangat. Setelah sekian lama, dia bergumam, "Saudara Lu, apakah kamu baik-baik saja?" Lu Yun meliriknya dan tersenyum, "Apa yang bisa terjadi padaku? Tidak apa-apa. Bagaimana caramu melakukan itu? Lalu, apakah kamu hanya ingin aku memprovokasimu?" Lu Yun mengangguk dan berkata, "Ya, aku masih ingin kamu mencoba dan terus membuatku kesal." Peng Dong menggerakkan sudut mulutnya dan berkata, Oke, tapi sebelum saya melakukan ini, bolehkah saya bertanya dulu? Mengapa?" Lu Yun berkata, "Aku menemukan cara untuk menahan kutukan itu, tapi aku harus melampiaskan amarahku sekali. Inilah sebabnya dia memilih tempat ini." Kelopak mata Peng Dong bergerak-gerak lagi, "Lalu bagaimana jika nanti kamu marah dan memperlakukanku sebagai umpan meriam?" Lu Yun tertawa keras, "Jangan khawatir, itu tidak akan terjadi, teruskan saja." Peng Dong segera mengerutkan bibirnya, "Apa yang kamu katakan tidak masuk hitungan. Tapi bicarakan, dan buat masalah tentangnya." Sekarang setelah Lu Yun menyebutkan memintanya melakukan bantuan ini, Peng Dong pasti tidak akan menolak. Dia segera mencoba membuat marah Lu Yun. Itu berlangsung terus-menerus seperti ini dari pagi hingga malam. Mata Lu Yun akhirnya berubah menjadi darah. Setelah matanya berlumuran darah, dia dengan suara serak berkata kepada Peng Dong, "Pergi." Peng Dong pun kaget saat melihat ini. Namun dia sangat lihai dan segera melebarkan sayapnya dan terbang menuju puncak gunung. Hal yang paling kuat dari suku Dapeng adalah mereka cukup cepat untuk terbang dan menukik ke suatu tempat tertentu dalam sekejap mata. Setelah dia menghindar, Lu Yun tiba-tiba meraung, dan kemudian tinjunya langsung menyentuh tanah. Dengan dia sebagai pusatnya, area tersebut mulai menyebar keluar. Sejumlah besar pecahan batu berguling dari atas. Pada saat ini, Lu Yun tidak berniat menekan energi jahat di tubuhnya. Dia dengan panik membiarkan roh jahat ini mewujudkan dirinya. Jangan ragu untuk melampiaskannya lain kali. Peng Dong menyaksikan pemandangan ini di puncak gunung dan merasa tenggorokannya kering. Lu Yun benar-benar menakutkan saat dia marah sekarang. Dia bahkan tidak bisa membayangkan betapa menakutkannya Lu Yun ini. Berpikir bahwa Lu Yun baru saja membiarkan dirinya memprovokasi dia, keringat mulai berjatuhan di dahinya. Sial, untung aku berlari kencang. Namun, dia menyadari bahwa setelah Lu Yun melampiaskan amarahnya, dia tiba-tiba duduk di tanah. Melihat Lu Yun duduk, matanya berputar. Namun, Lu Yun tidak menyadarinya saat ini. Dia membiarkan kekuatan spiritual di tubuhnya mengatur. Kemudian, di atas kutukan itu, dia akan membangun penghalang. Dengan berkah dari penghalang ini, dia dapat mengendalikan tubuhnya dengan sangat baik tanpa terjadi kecelakaan. Saat itu, dia bisa mengendalikan emosinya sepenuhnya. Selama dia bisa mengendalikan emosinya, dia bisa memamerkan bakatnya setelah tiba di kuil Shenzong. Lu Yun benar-benar memperhatikan sesuatu saat berada di jalan. Itulah kutukan di tubuhnya. Faktanya, kutukan itu akan menjadi semakin lemah setiap kali dilepaskan. Kemudian perlahan-lahan akan pulih. Namun proses pemulihannya mengandalkan energi spiritual dalam tubuh Lu Yun. Dengan kata lain, semakin kuat Lu Yun, semakin kuat kemampuannya untuk membangunkan dan menggantikan kesadaran subjektif Lu Yun. Sebaliknya, jika Lu Yun adalah orang yang lemah atau sakit, kutukan itu mungkin tidak akan terbangun. Semua ini disebabkan oleh energi spiritual dalam tubuh Lu Yun. Jika Lu Yun tidak memiliki energi spiritual di tubuhnya, kutukan itu hanya akan terlihat seperti bekas luka. Tepat ketika kutukan itu keluar dengan gila-gilaan, Lu Yun mulai membangun penghalang di tubuhnya. Karena alasan inilah Peng Dong butuh waktu lama untuk membuatnya marah. Sekarang Lu Yun menggunakan kesempatan ini untuk membereskan masalah. Segera, Lu Yun berdiri dengan santai. Kali ini, roh jahat di tubuhnya telah ditekan olehnya. Saat Peng Dong melihat Lu Yun berdiri, matanya berputar lagi. Lalu dia dengan cepat terbang ke arah Lu Yun. Ketika dia berhenti di samping Lu Yun, dia melirik ke arah Lu Yun. "Kakak Lu, apa kabar?" Lu Yun tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa." Peng Dong menenangkan diri dan berkata, "Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa, tapi berapa lama kamu bisa menahannya setelah kamu melampiaskannya seperti ini?" Lu Yun berkata, 10 hari, jadi 10 hari ini cukup bagi kita untuk menyelesaikan masalah yang berantakan ini saat ini. Kuil Shenzong, dia, Lu Yun, akan segera hadir. Dan Lu Yun tidak perlu lagi dengan sengaja menekan pikirannya. Dia hanya harus membiarkan alam mengambil jalannya. Marah atau apapun tidak akan mengubah hasil ini.
Namun yang jelas orang-orang di kuil Shenzong belum mengetahui hal ini. Pada saat itu, mereka mungkin juga memanfaatkan kemarahan dan sifat mudah tersinggung Lu Yun, dan kemudian melancarkan serangan terhadap Lu Yun ketika dia menjadi iblis dan kehilangan akal sehatnya. Pada saat itu, bukankah Lu Yun akan bisa dikendalikan oleh mereka sesuka hati? Sebab orang yang tidak bisa mengendalikan emosinya pada gilirannya akan dimanipulasi oleh orang lain. Ini adalah akibat yang sangat buruk. Tapi kesalahan kuil Shenzong adalah mereka melebih-lebihkan diri mereka sendiri dan meremehkan Lu Yun. Mereka ingin menggunakan Long Tiantian untuk menyingkirkan Lu Yun, yang jelas-jelas di luar imajinasi mereka. Hasil dari menunggu mereka kemungkinan besar adalah kehancuran. Tetapi ketika Lu Yun menekan kutukan di tubuhnya, Long Tiantian pulih karena obat rahasia khusus dari kuil Shenzong. Dan untuk membalaskan dendam tunangannya, yang tidak pernah ada, ilusi, dan hayalan, dia telah menjalani pelatihan iblis selama periode ini. Sekarang Long Tiantian bukan lagi wanita licik seperti sebelumnya. Kekuatannya menakutkan dan unik. Saat ini, Long Tiantian menoleh untuk melihat orang-orang di belakangnya. Dia baru saja melakukan teknik gulir angin pasir naga surgawi yang diajarkan kepadanya oleh lelaki tua itu. Ini adalah teknik yang orang tua itu tidak ajarkan kepada orang lain. Bahkan murid langsungnya Zhang Jing tidak mempelajarinya. Ternyata Zhang Jing melakukan sesuatu atas perintah orang tua itu. Selain itu, lelaki tua itu khawatir Zhang Jing akan merusak urusannya jika dia tidak melakukannya dengan baik, jadi dia diam-diam mengatur seseorang untuk membunuh Zhang Jing jika dia membuat kesalahan atau berubah pikiran. Tapi kali ini Zhang Jing tidak tahu apakah dia memperhatikan sesuatu atau dia benar-benar menjadi lebih teliti. Metodenya di luar seluruh kuil Shenzong dapat digambarkan sebagai metode yang teliti dan sempurna. Jadi orang tua itu berpura-pura bahwa dia tidak pernah memberikan perintah khusus seperti itu. Dan Zhang Jing tidak tahu apakah dia benar-benar tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Setelah Long Tiantian melakukan teknik gulungan angin pasir naga, dia bertepuk tangan dengan penuh semangat dan berkata, "Oke. Tiantian, kakak pasti iri, cemburu, dan benci di saat yang sama." Ketika dia mengatakan ini, dia mengatakannya sepenuhnya sambil tersenyum. Ini menggembar-gemborkan Long Tiantian. Tentu saja, Zhang Jing menghabiskan seluruh pemikirannya mengenai hal ini. Yang harus dia lakukan hanyalah membingungkan gurunya. Dia tidak mengatakan ini dengan mulutnya, dia sangat iri dan cemburu di dalam hatinya. Meskipun benar itu untuk menghadapi Lu Yun, masalahnya adalah dia juga bisa digunakan untuk menghadapi Lu Yun. Tetapi lelaki tua Long Xiaobao tidak mengerti apa yang dia pikirkan dan hanya berkata kepadanya, "Kamu adalah adik perempuan junior yang sangat kuat. Kamu harus belajar lebih banyak darinya." Zhang Jing segera mengangguk dan berkata, "Ya, Tuan, saya akan mengingat kata-kata Anda." Long Tiantian juga menghentikan tangannya saat ini. Dia membungkuk kepada Long Xiaobao dan berkata, "Guru, saya harus berterima kasih atas pengajaran Anda yang cermat. Tanpa pengajaran Anda, bagaimana saya bisa mencapai kesuksesan seperti itu?" Berbicara tentang ini, air mata Long Tiantian sedikit panas. Itu tidak bisa lagi ditutupi dan mengalir dari sudut matanya. Ketika Long Xiaobao melihat ini, dia buru-buru bertanya, "Tiantian, ada apa denganmu? Mengapa kamu menangis? Bukankah belajar dengan baik itu baik?" Long Tiantian segera menggelengkan kepalanya, "Tuan, saya tidak bermaksud begitu. Saya tiba-tiba teringat pada suami saya. Ini semua salah Lu Yun. Saya harus membunuhnya." "Tuan, bisakah Anda yakin dia pasti akan datang?" Tentu saja Long Xiaobao tahu. Tapi ini pintu dalam dan luar. Meskipun dia adalah tetua kecil di sekte dalam, kemampuannya luar biasa, sehingga dia memegang posisi penting di sekte luar. Anda harus tahu bahwa meskipun murid luar tidak menikmati hak sebanyak murid dalam, merekalah yang melakukan pekerjaan paling banyak. Mereka juga mengumpulkan informasi paling banyak. Sebagai pemimpin dari orang-orang ini, Long Xiaobao secara alami tahu bahwa Lu Yun akan datang. Jadi dia tersenyum, "Jangan khawatir, dia tidak bisa melarikan diri. Jika tidak terjadi apa-apa, dia akan datang paling lambat setelah fajar. Jika saatnya tiba, bunuh saja semua orang dan sobek Lu Yun dan Peng Dong." Long Tiantian mengertakkan gigi dan berkata, "Peng Dong, klan Dapeng. Saat aku membunuh Lu Yun, aku juga akan menghapus klan Dapeng dari benua ini. Aku ingin mereka dikuburkan bersama tunanganku." Setelah mengatakan ini, mata Long Tiantian menjadi lebih merah. Tapi Long Xiaobao tertawa, Oke, senang sekali memiliki ambisi seperti itu." Sambil berdiri, dia berkata, "Ini belum terlalu dini. Anda perlu mengisi ulang baterai Anda hari ini dan menunggu hingga fajar untuk bersiap menghadapi pertempuran." Laporan, saat ini, seseorang dari luar berlari ke arah ini dengan tergesa-gesa. Itu mata-mata. Melihat orang ini, Long Tiantian bertanya dengan hati-hati, "Ada apa?" Long Xiaobao tersenyum dan berkata, "Bawahanku semua sedang terburu-buru. Mereka sudah terbiasa, bahkan benda kecil yang lebih besar dari biji wijen pun seperti ini. Tiantian, silakan pergi dan istirahat dulu." Melihat tuannya tidak ingin dia mendengar berita itu, Long Tiantian langsung setuju dan berkata, "Ya." Lalu dia berbalik dan pergi. Ketika Long Tiantian pergi, Long Xiaobao mengedipkan mata ke Zhang Jing dan meminta Zhang Jing untuk mengikuti Long Tiantian. Apa yang dia lakukan saat ini sama persis dengan apa yang dia lakukan ketika dia meminta pria berbaju hitam untuk mengikuti Zhang Jing.
Tapi Zhang Jing terlalu cerdik sekarang. Mungkin dia terlalu mengenal tuannya. Karena itu, dia tidak mengalami masalah apapun dan hanya mengikuti dengan cepat. Long Xiaobao kemudian melihat murid luar yang berlutut di tanah. Semua senyuman asli di wajahnya menghilang. Dia hanya berkata kepada orang ini, katakan padaku, apa yang terjadi. Pria itu menarik napas dalam-dalam, berpikir sejenak, lalu berkata kepada Long Xiaobao, Tuan, baru saja ada gerakan di atas ganci. Ada suara gemuruh yang besar, dan itu seperti gempa bumi. Saya dan murid-murid saya pergi untuk memeriksanya, tetapi ketika kami mendaki gunung, kami menemukan bahwa gunung itu telah runtuh. Oh, Long Xiaobao berkata, ia memang memiliki aura orang asing. Situasi seperti itu seharusnya tidak terjadi di sana. Meskipun kolam keringnya tandus dengan rumput, namun struktur geologinya sangat stabil. Salah satu alasannya adalah munculnya kolam kering di pegunungan tanpa aktivitas geologis. Kolam Erzegan penuh dengan momentum. Tidak ada tekanan air di kolam kering ketiga. Ketiga faktor ini menentukan bahwa lingkungan seperti Ganci harus sangat damai. Belum lagi 1000 tahun, 10.000 tahun, bahkan 1.000.000 tahun, Qianqi harusnya stabil seperti biasanya. Kenapa tiba-tiba retak padahal katanya retak? Hal ini jelas tidak benar. Long Xiaobao memandang murid luarnya dengan tenang dan bertanya, apakah ini benar? Murid itu segera mengangkat tangannya dan berkata, itu benar sekali. Meskipun tidak hidup, ada sumbernya di tanah. Sepertinya itu disebabkan oleh tamparan telapak tangan manusia. Setelah mendengar ini, ekspresi Long Xiaobao tiba-tiba berubah sedikit, lalu dia mengelus janggutnya dan berkata, hahaha, saya mengerti, saya mengerti. Long Xiaobao tahu bahwa Lu Yun akan datang. Dan Lu Yun pasti tidak bisa mengendalikan kutukan pada dirinya sendiri, jadi dia melampiaskannya di tempat itu. Meskipun anak ini memiliki kekuatan untuk mengguncang gunung dan sungai, dia tidak memiliki cara untuk mengendalikan pikirannya. Jadi bukankah mungkin bagi murid luar kuil Shenzong untuk menjatuhkannya dengan mudah? Sangat bagus, sangat bagus. Tapi Long Xiaobao sebenarnya tidak tahu bahwa Lu Yun sebenarnya baik-baik saja sekarang. Ia mampu mengendalikan tubuhnya dengan mudah. Kemarahan sebelumnya hanya untuk ditekan oleh Lu Yun. Pada saat ini, orang lain di sebelahnya berkata, Guru, haruskah kita membuat pengaturan? Long Xiaobao melirik murid di depannya dan melihat bahwa dia sedikit gugup dan tidak berani menatapnya. Bagaimana? Apakah kamu takut? Ketika Long Xiaobao menanyakan pertanyaan ini, muridnya sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin dan menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak, saya tidak berani, saya tidak berani. Maaf kamu tidak berani. Jika kamu berani, aku akan mengirimmu menemui Lu Yun dulu. Ya, murid ini sangat ketakutan hingga hampir kehilangan jiwanya. Long Xiaobao, sebaliknya, sepertinya tidak melihat ketakutannya, dan segera menunjukkan senyuman, menepuk pundaknya, dan menghiburnya, jangan khawatir, pikirkanlah, Lu Yun terpengaruh oleh kutukan iblis batiniah. Hanya akan bertarung sendirian. Adapun orang yang mengikutinya, dia bahkan lebih pecundang. Dengan kombinasi seperti itu, gelombang besar apa yang bisa mereka buat? Adapun kamu, selama kamu berhasil menangkapnya, aku akan mempromosikanmu menjadi murid batiniah. Murid batin. Mata muridnya langsung berbinar. Dengan berkah menjadi murid luar, mereka hanya dapat melakukan pekerjaan kasar dan makan makanan sederhana di hari kerja. Meskipun terkadang mereka sangat cantik di luar, pada hari kerja mereka hanya melakukan beberapa tugas rahasia dan tidak boleh membiarkan orang di luar mengetahuinya. Tetapi murid-murid batiniah itu berbeda. Belum lagi perlakuan mereka sangat baik, namun setiap keluar selalu menimbulkan perkelahian hebat. Bahkan para pemimpin senior klan naga pun bersikap sopan saat bertemu dengan mereka. Tidak ada yang berani untuk tidak menghormati mereka. Jika mereka bisa menyelinap ke dalam sekte dalam, mereka juga bisa merasakan rasa hormat yang sebenarnya dari orang luar terhadap mereka. Selain itu, mereka harus mendengar ejekan dari murid batiniah setiap hari. Rasanya sangat memalukan memiliki pintu luar seperti itu. Sebagai murid luar, mereka benar-benar tidak tahan dengan tatapan dingin. Jika mereka menyelinap ke gerbang dalam, maka mereka akan memiliki identitas lain. Mereka kemudian dapat mengikuti murid dalam lainnya dan mengejek murid luar. Anda juga dapat memberitahu murid batin betapa beruntungnya Anda dan betapa beruntungnya Anda. Jadi saat ini, orang-orang ini memiliki pemikiran seperti ini. Melihat tatapan serakah di mata mereka, Long Xiaobao sangat puas dan berkata, haha, ada baiknya setiap orang memiliki ide ini. Yang dibutuhkan klan naga adalah orang-orang seperti Anda. Yang juga dibutuhkan kuil Shenzong kami adalah orang-orang yang termotivasi seperti Anda. Tetapi di kuil Shenzong, tidak cukup hanya sekedar termotivasi, Anda juga harus memiliki kekuatan. Hanya kalian yang bisa mengalahkan Lu Yun yang memiliki kualifikasi ini. Jika saya mempromosikan Anda di luar kebiasaan, saya harus memberikan penjelasan kepada atasan, bukan? Semua orang tertegun sejenak setelah dibodohi, dan mereka mengangguk dan berkata, ya, itulah kebenarannya. Oke, jadi apakah kamu takut pada Lu Yun itu sekarang? Semua orang menggelengkan kepala, jangan takut lagi. Bagus. Dia bertepuk tangan dan berkata, kalau begitu bersiaplah untuk menantangnya. Saya pikir dia akan naik gunung malam ini. Tetapi begitu dia mengatakan ini, murid lain bertanya dengan bingung, Guru, mengapa Anda tidak membiarkan Long Tiantian mengambil tindakan?
Tidak perlu terburu-buru, dialah yang ada di final. Faktanya, alasan yang sangat penting mengapa Long Baur tidak membiarkan Long Tiantian mengambil tindakan adalah karena Long Tiantian mempelajari banyak hal dengan sangat cepat. Ini adalah objek yang bisa dibudidayakan. Dia baru-baru ini menemukan sesuatu yang membuatnya khawatir. Itu tentang Zhang Jing. Zhang Jing mulai memiliki ide lain baru-baru ini, dan dia menjadi semakin tidak menghormati dia sebagai tuannya. Jadi dia ingin membina seseorang yang dapat menahan Zhang Jing di saat-saat kritis. Dia telah melihat kemampuan Long Tiantian, dan dia belajar dengan sangat cepat. Jika dia bisa bangkit, dia pasti akan menjadi orang yang dapat dengan cepat menekan Zhang Jing. Tentu saja, dia bisa membunuh Zhang Jing secara langsung. Tapi masalahnya adalah Zhang Jing adalah murid langsungnya, dia adalah wajahnya, dan dia juga harga dirinya. Jika Zhang Jing dibunuh secara langsung, itu sama saja dengan kehilangan muka dan martabat. Bagaimana dia bisa mendapatkan pijakan di pelataran dalam? Selama dia melatih murid lain, jika keduanya saling menahan, cepat atau lambat kemarahan mereka akan pecah. Pada saat itu, dia dapat membuat daftar berbagai kebiasaan buruk Zhang Jing dan menggunakan ini sebagai alasan untuk menyingkirkan murid yang semakin tidak menghormati dia. Dengan cara ini, dia tidak hanya bisa menjaga reputasinya, tapi juga terus menjadi tuannya. Setiap orang memiliki motif egois, tidak terkecuali dia. Itu sebabnya dia membuat pengaturan ini saat ini. Tapi murid-murid ini telah ditipu olehnya. Belum ada yang memikirkan aspek lain. Mereka semua hanya merasa apa yang dikatakan Long Baur benar. Adapun Lu Yun dan Peng Dong, mereka hampir sampai saat ini. Mereka berhenti di tengah jalan mendaki gunung. Nantikan. Ada deretan rumah di depan Anda. Di atas rumah-rumah tersebut terdapat patung dewa yang terlihat megah dan khusyuk. Tepat di belakang rumah-rumah ini, ada sebuah menara dengan sekitar 100 lantai. Ini adalah menara Shenzong di kuil Shenzong. Konon segala jenis monster dan hantu disegel di menara ini. Suasana jahat di menara ini memang menakutkan, namun juga melambangkan kecintaan kuil Shenzong yang besar terhadap dunia. Lu Yun dan Peng Dong mengangkat kepala dan melihat ke sana, lalu Peng Dong menyeringai dan berkata, tempat ini dulunya sangat terkenal. Saya masih mendambakannya ketika saya masih muda. Tapi sampai nanti, aku tidak punya perasaan terhadap tempat ini. Sampai saat ini, saya masih merasa sayang sekali datang ke sini. Lu Yun merasa senang saat mendengar kata-kata Peng Dong, mengapa kamu mengatakan itu? Peng Dong berkata, benci, bukankah ini berarti kuil Shenzong hanyalah ilusi, dan namanya menjijikkan. Setelah Peng Dong mengatakan ini, Lu Yun mengangguk sedikit dan berkata, ya, meskipun kuil Shenzong dangkal, kedangkalan itu hanya terletak pada pikiran mereka dan tidak mewakili kemampuan mereka. Saya harus mengakui bahwa orang-orang dari kuil Shenzong ini cukup kuat. Orang-orang ini sangat berkuasa. Meskipun Lu Yun sudah gila sebelumnya, hanya ada sedikit orang yang benar-benar bisa menahannya. Dan murid luar kuil Shenzong mampu menahannya ketika dia menjadi gila, yang menunjukkan bahwa orang-orang ini memang cukup kuat. Lu Yun juga sedikit penasaran, bagaimana dengan orang-orang di sekte dalam kuil Shenzong. Mungkinkah ada orang kuat seperti awan? Faktanya, Lu Yun awalnya datang ke sini hanya untuk mencari bantuan dari pihak lain dan menekan kutukan di tubuhnya. Tapi sekarang Lu Yun berubah pikiran. Dia ingin menekan kuil Shenzong dan langsung menemukan manik roh kudus. Selama dia memiliki manik roh kudus di tangannya, dia mungkin dapat meningkatkan kekuatannya beberapa kali lagi. Tentu saja, semakin kuat dia, semakin kuat pula kutukannya. Semakin lemah dia, semakin lemah pula kutukannya. Namun mutiara roh kudus adalah sesuatu yang dapat menyucikan jiwa. Dengan manik ini di tangan, itu mungkin bisa membantunya. Bahkan jika kekuatannya meningkat, dia seharusnya tidak terlalu terpengaruh. Baiklah, Lu Yun menoleh ke belakang dan berkata dengan lembut, ayo kita ketuk pintu kuil Shenzong, tapi apakah kamu masih ingat apa yang baru saja aku katakan? Lu Yun meminta Peng Dong untuk bersikap sopan terlebih dahulu lalu menyerang. Tujuan utama mereka di sini bukanlah untuk menimbulkan masalah. Tentu saja, jika kuil Shenzong bersikeras berpikir demikian, mereka tidak akan bersikap sopan. Kemudian, Peng Dong menggedor pintu kuil Shenzong 2 kali. Setelah Peng Dong mengetuk pintu, seseorang segera berjalan menuju pintu. Setelah membuka pintu, seorang murid luar menatap mereka. Namun tidak ada teguran marah seperti yang diharapkan, atau konflik langsung dengan mereka. Pria itu hanya menatap mereka sebentar lalu berkata, kalian berdua adalah Tuan Lu dan Tuan Peng Dong. Adegan ini mengejutkan Lu Yun dan yang lainnya. Namun, Lu Yun masih mengangguk dan berkata, ya, saya Lu Yun. Saya Peng Dong. Kalian berdua, silakan ikut denganku. Murid luar langsung menyingkir dari mereka berdua dan mengundang mereka masuk. Lu Yun dan Peng Dong mengikuti dari belakang. Segera setelah itu, mereka sampai di halaman. Tapi sekarang halamannya terang benderang. Ada 4 formasi persegi di depan. Ada 2 murid dalam di setiap formasi persegi. Tak jauh di depan ada kursi Taisi. Seorang pria parubaya duduk di kursi Taisi. Orang ini sebenarnya adalah murid tertua Long Baur. Namun, meskipun murid pertama ini juga merupakan murid Long Baur, nyatanya dia hanyalah murid pertama karena dia adalah murid pertama Long Baur. Secara pribadi, Zhang Jingcai disebut sebagai murid terbaik. Banyak orang yang tidak mempedulikannya sama sekali. Bahkan tuannya jarang memindahkannya keluar.
Meskipun Zhang Jing membuat tuannya sedikit jijik, nyatanya, orang ini masih memiliki beberapa kemampuan dan dapat mengatasi kekhawatiran Long Baur. Yang ini tidak akan berhasil. Alasan kenapa dia duduk di sini sekarang hanya untuk menjaga penampilan dan mempertahankan posisinya. Begitu Lu Yun melihat pertempuran di depan, sudut mulutnya langsung melengkung. Dia baru saja mengatakannya, bukankah ini cara yang biasa digunakan oleh berbagai sekte? Ini jelas merupakan formasi yang diatur untuk mereka. Namun pemandu di depan masih terlihat tenang. Dia hanya memberi isyarat mengundang kepada Lu Yun dan yang lainnya, lalu berkata, kalian berdua, silakan terus bergerak maju. Peng Dong senang, haha, kamu sudah menyiapkan perjamuan Hongmen untuk kami, kenapa kamu masih melakukan ini? Tidak, apakah kamu bercanda? Menarik bukan? Mengapa kita tidak melakukannya secara langsung dan membuat susunan persegi? Haha, tidak perlu marah, Tuan Peng Dong. Ini adalah aturan kuil Shenzong kami, dan kami juga bertindak sesuai aturan. Peng Dong ingin mengatakan sesuatu yang lain, tapi Lu Yun menggelengkan kepalanya dengan lembut. Pada saat ini, murid tertua Long Baur juga berdiri, menangkupkan tangannya ke arah Lu Yun dan yang lainnya dan berteriak, Tuan Lu, mohon tetap di sini. Lu Yun sedikit menyipitkan matanya, kenapa, kamu tidak membiarkan kami masuk ke dalam formasi? Faktanya, semua orang dalam formasi juga mengamati Lu Yun. Jika dia disiksa seperti ini, dia mungkin akan marah. Setiap orang memiliki sifat pemarah, dan mereka ingin melihat apa yang akan dilakukan sifat iblis Lu Yun padanya ketika dia marah. Tapi yang tidak diketahui semua orang yang hadir adalah bahwa Lu Yun telah menunda pecahnya kutukan pada dirinya selama 10 hari. Apakah orang-orang ini mencoba membuatnya marah dan membiarkan kutukan mempengaruhi pikirannya? Apakah kamu bercanda? Bagaimana dia, Lu Yun, bisa dikendalikan dengan begitu mudah? Saat ini, Lu Yun hanya memiliki senyuman menghina di wajahnya. Dia memandang murid tertua Long Baur dan berkata, hei, buka formasi dan biarkan kami lewat. Demi kesulitanmu dalam berkultivasi, aku tidak akan menghancurkanmu. Murid tertua Long Baur, Long Lei, sangat ketakutan hingga ekspresinya langsung berubah menjadi jelek. Dia tahu bahwa dia selalu dipandang rendah oleh tuannya. Bahkan ada pepatah di antara murid luar mereka, saya hanya mengenal murid kedua penatua Deep Dragon, Zhang Jing, tetapi saya tidak tahu apakah dia memiliki murid pertama. Selama bertahun-tahun, dia bahkan jarang melihat tuannya. Bahkan setelah bertemu dengannya, sikap tuannya terhadapnya cukup acuh tak acuh. Siapapun yang telah mengalami begitu banyak penampilan pasti merasa tidak nyaman. Ia akhirnya memanfaatkan kesempatan ini dan ingin membuktikan dirinya. Membuktikan kalau dia bukan sampah di mata orang, dia juga kuat. Setidaknya dia lebih baik dari Zhang Jing dan Long Tiantian yang baru memulai. Memikirkan Long Tiantian, dia merasa lebih buruk. Orang macam apa Long Tiantian ini? Sekarang dia benar-benar mendapat bantuan dari Long Baur. Dan itu lebih baik dari Zhang Jing. Setelah mengikutinya selama bertahun-tahun, bukankah dia sebaik orang luar? Jadi kali ini dia harus membuktikan kekuatannya apapun yang terjadi. Dia ingin Long Baur melihat bahwa murid hebatnya bukanlah sekadar ilusi. Hanya saja berkali-kali dia tidak berdaya karena tuannya tidak mempedulikannya. Tapi yang tidak pernah dia duga adalah dia akan diperas oleh Lu Yun. Hal ini membuatnya merasa sangat tidak bahagia. Gelombang kemarahan langsung melonjak ke dalam hatinya. Ini hampir membuatnya mengamuk. Tapi memikirkan tentang apa yang dikatakan tuannya sebelumnya, dia tiba-tiba menahannya. Long Lei memandang Lu Yun dan tiba-tiba menyeringai, Tuan Lu, jangan berpikir untuk membuatku kesal. Sudah kubilang, kita semua bertindak sesuai aturan. Lu Yun menunjuk ke barisan di depannya dan berkata, apakah kita perlu membobol barisan ini? Long Lei berkata, lewati satu demi satu level. Saya katakan Anda memenuhi syarat sebelum Anda dapat menembus formasi berikutnya. Jika tidak, Anda akan tetap berada dalam beberapa formasi persegi mereka tanpa batas waktu. Mata Lu Yun menatap mereka beberapa kali, lalu dia tersenyum menghina. Peng Dong semakin terdiam. Jika mereka benar-benar mengikuti apa yang dikatakan Long Lei, maka mereka akan berputar-putar dan bertarung puluhan ribu kali. Jika Lu Yun kalah hanya dengan satu kata darinya, bukankah Lu Yun akan tetap kalah? Selama dia tidak mengakui atau meminta maaf, dia bisa membiarkan Lu Yun dan yang lainnya sendirian. Tapi tujuan utama Long Lei adalah membuat marah Lu Yun. Tapi Lu Yun hanya berkata dengan nada meremehkan, saya pikir semua orang di kuil Shenzong adalah seorang jenius, tapi sekarang tampaknya mereka tidak lebih dari itu. Dahi, Long Lei awalnya ingin membuat marah Lu Yun, tapi yang tidak dia duga adalah sekarang Lu Yun akan membunuhnya hanya dengan satu kalimat. Kalimat ini langsung membuatnya membuka mulut dan dia begitu tercengang hingga dia tidak mengucapkan sepatah kata pun dalam waktu yang lama. Lu Yun langsung melompat ke halaman dan berkata, kamu tidak perlu mencoba membuatku marah. Jika itu orang lain, itu mungkin berhasil, tapi kamu, cek-cek, sudah setengah baya dan tidak mencapai apapun. Hei, melihat kamu tidak terkenal dan keterampilanmu tidak bagus, saya menyarankan kamu untuk kembali dan berlatih lebih banyak. Kalau tidak, untuk orang bodoh sepertimu, kamu akan diplot oleh orang lain saat kamu keluar. Lu Yun mengatakan ini dengan tatapan sangat serius. Dia berperilaku seperti seorang senior yang memuliahi seorang junior. Kamu, Lu Yun mengatakan ini sambil mengambil pisau dan menusuk jantung Long Lei.
Yang paling dibenci Long Lei adalah ketika seseorang mengatakan dia tidak bisa melakukannya. Memang benar, dia telah difitnah oleh semua orang selama bertahun-tahun. Namun dia juga memiliki harga diri, dan dia juga merasa bahwa dirinya adalah orang yang cakap. Dia hanya menyalahkan tuannya karena buta dan tidak dapat melihat bahwa dia adalah seorang jenius. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Lu Yun akan muncul dan mengatakan dalam beberapa kata apa yang hanya berani dikatakan oleh rekan-rekan seniornya di belakang layar tetapi tidak secara terbuka. Betapa memalukannya hal ini. Yang lebih penting adalah ketika Lu Yun mengatakan ini, sesama murid dan saudara laki-lakinya, bahkan mereka yang berada dalam formasi persegi, juga mulai berkomunikasi dengan mata mereka. Long Lei sangat marah. Engah. Detik berikutnya, seteguk darah lamanya muncrat. Setelah mengembara beberapa saat, dia tiba-tiba duduk di kursi taisi miliknya. Peng Dong tercengang. Orang baik, Lu Yun belum melakukan apapun, hanya beberapa gosip. Seberapa kecilkah hal ini? Artinya dia bukan siapa-siapa. Betapa buruknya. Hal ini membuat Peng Dong sedikit curiga. Mungkinkah kuil Shenzong penuh dengan hal-hal seperti itu? Sebelum pergi ke kuil Shenzong, meskipun Peng Dong merasa kuil Shenzong tidak terlalu bagus, dan dia sedikit merasa jijik dengan tempat ini di mata barunya, para praktisi di sini seharusnya tetap luar biasa. Bagaimanapun, sekte sebesar itu adalah tempat yang misterius di klan naga. Masuk akal jika bawahan mereka tidak boleh lemah, tetapi harus sangat kuat. Hasilnya, itu saja. Apakah hanya beberapa kata dan berpikiran sempit? Apakah kamu sangat marah karena kamu menjadi seperti ini? Sedih, konyol, dan menyedihkan. Bagaimana bisa ada orang jahat di dunia ini? Lu Yun tidak menyangka dia hanya mengucapkan beberapa patah kata, dan orang ini jatuh di hadapannya seperti ini. Yah, tidak terbayangkan. Tapi setelah beberapa saat tercengang, Lu Yun tiba-tiba tertawa lagi. Pria sejati harus memiliki kekuatan luar biasa dan kemampuan memandang ke langit. Seperti kata pepatah, seorang Perdana Menteri bisa memegang perahu di perutnya, dan orang sukses bisa dengan cepat menyesuaikan mentalitasnya dan tidak mengubah wajahnya meski gunung di depannya runtuh. Dan pemerintahan kotamu agak rendah, saudaraku. Semakin banyak Lu Yun berkata, Long Lei semakin marah. Semakin dia marah, semakin buruk situasinya saat ini. Pada saat ini, detektif yang diam-diam mengamati tempat latihan luar juga menggerakkan sudut mulutnya dan buru-buru berlari menuju Long Baur. Dia ingin segera melaporkan situasi di sini ke Long Baur. Lagi pula, tidak ada yang mengira orang ini akan jatuh. Setelah kembali, detektif dapat mengungkapkan situasi Long Lei saat ini. Long Baur tertegun sejenak ketika bawahannya mengatakan bahwa Long Lei sangat marah hingga dia muntah darah, tapi Lu Yun baik-baik saja. Apa katamu? Dia sangat marah sampai muntah darah. Detektif tampak gugup dan berkata, iya. Haha, hei. Tanpa diduga, setelah beberapa saat keheranan, Long Baur tidak merasa marah, malah dia hanya mencibir. Dia tidak meremehkan muridnya. Dengan murid seperti ini, siapapun akan meremehkannya. Kali ini, dia benar-benar melepaskan murid tertuanya Long Lei karena dia juga ingin memberi Long Lei kesempatan untuk tampil. Pada saat yang sama, itu juga merupakan cara untuk mendapatkan muka untuknya, Long Baur. Hasilnya tidak bagus, hanya memalukan. Tan Bao tersentak dan bertanya kepadanya, Tuan, apa yang harus kami lakukan? Dia berkata, buka pintunya dan biarkan Sang Jing menemui Lu Yun ini. Bagaimana dengan Long Lei? Biarkan dia mengurus dirinya sendiri. Ya, murid luar segera setuju dan kemudian buru-buru mundur keluar. Long Lei mungkin tidak pernah bermimpi bahwa dia akan ditinggalkan hanya karena keadaannya sekarang. Tapi tak heran, lagi pula, dia sangat malu. Setelah menerima perintah, mereka yang berada dalam formasi persegi dengan cepat mundur. Ketika Peng Dong melihat mereka mundur, dia memutar matanya, menyodok Lu Yun dengan lembut dan berteriak, Saudara Lu, trik apa yang mereka lakukan? Lu Yun berpikir sejenak dan berkata, saya tidak tahu, tapi mereka membuka pintu. Apa yang akan kita lakukan jika kita tidak mengikuti mereka? Ayo pergi. Saat melewati Long Lei menatap Lu Yun. Lu Yun tidak punya pilihan selain mengulurkan tangan dan menepuk pundaknya, lalu melangkah maju. Seluruh tubuh Long Lei bergerak-gerak beberapa kali, dan kemudian tidak ada gerakan. Ketika Peng Dong sampai di gerbang, dia berbalik dan melihat ke sini. Hanya dengan satu pandangan, sudut mulutnya bergerak-gerak keras. Pria ini sangat marah sampai dia mati. Ya, saya sangat marah sampai mati. Lupakan muntah darah, seberapa lemahnya Anda untuk melakukan ini. Peng Dong bahkan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Namun, mereka mengabaikan orang mati itu dan mengikutinya langsung ke pintu kedua. Tepat setelah mereka masuk, hanya ada satu orang yang berdiri di alun-alun di dalam pintu. Dia memegang pisau panjang di tangannya. Berdiri dengan pisau panjang di tanah, matanya menatap langit di atas kepalanya. Hei, ini malam yang panjang, hanya bintang dan bulan sebagai pendampingnya. Bulan cerah di langit sungguh indah, menakjubkan, menakjubkan. Lu Yun mengusap hidungnya dan bertanya langsung, apakah kamu sudah cukup berpura-pura? Jika Long Lei di luar mendengar apa yang dikatakan Lu Yun, dia pasti akan sangat marah. Dia terlalu picik, jadi dia sangat marah hingga dia muntah darah hanya dengan satu tarikan napas. Tapi Long Lei berbeda, dia adalah orang yang sangat bijaksana. Semakin licik seseorang, semakin kecil kemungkinannya untuk marah.
Jadi ketika Lu Yun selesai berbicara, dia perlahan menundukkan kepalanya. Dia menundukkan tangannya kepada Lu Yun dan Peng Dong dengan sopan, Tuan Lu, Tuan Peng, saya sudah lama menunggumu. Lu Yun mengusap hidungnya, lalu apa? Saya pikir, Tuan Lu, bagaimana kalau berlatih adu pedang dengan saya di bawah sinar bulan? Kompetisi adu pedang? Tidak, ada yang salah denganmu kan? Tidak bisakah kita mengatakannya dengan jelas jika ada yang ingin kita katakan? Peng Dong tidak tahan lagi. Hal gila macam apa ini? Sepertinya ada sesuatu yang salah. Dia hampir muntah. Tapi saat ini, mata Lu Yun menatap pria ini beberapa kali. Anak ini bukan tipe orang yang sama dengan Long Lei yang baru saja sangat marah hingga muntah darah. Dia jelas bermaksud mempermainkan mereka.